Blending Modes dari aplikasi Adobe Photoshop. Dan sebelum itu izinkan kami semua memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Nazwa dengan NIM 80202400133. Dan saya Makfira dengan NIM 80202400043. Dan saya Liza Ananda Putri dengan NIM 80202402019. Dan saya Nabila Aulia Putri dengan NIM 80220240051. Dan saya Febrina Ilmi dengan NIM 8020240240242. Marilah kita lihat video penjelasan dari Blending Modes. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dua mode dari darken, yaitu linear burn dan juga multiply. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya terlebih dahulu. Yang pertama ada linear burn. Apa itu linear burn? Linear burn adalah metode pencampuran atau blending mode dari bagian darken pada aplikasi Adobe Photoshop yang berfungsi untuk menggelapkan warna nilai dasar hasil dari penggabungan dua layer dengan cara pengurangan kecerahan atau brightness. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh. Ini belum kita edit ya. Dan saya akan memasukkan layer kedua. Lalu kita sesuaikan dengan layer pertamanya. Oke, jika dirasa sudah rapi atau sudah sejajar, langsung saja kita bisa lihat di sini ada bagian normal. Kita tekan icon panah dan kita pilih yang linear burn. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika merasa ini terlalu gelap atau terlalu tidak sesuai dengan kebutuhan, kita bisa sesuaikan pada opacity di bagian sini. Tinggal dipilih. Sini saya akan menggunakan segini, sekitar 80%-an. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini dia hasil dari contoh linear burn. Yang kedua, di sini kita akan mempraktekkan tentang multiply. Yang pertama, penjelasannya, apa itu multiply? Multiply sama saja seperti linear burn. Bedanya, dia menggelapkan gambar dengan cara mengalihkan nilai warna pixel dari layer dasar dan layer campuran. Multiply juga termasuk dalam bagian darken dan juga termasuk dalam metode pencampuran atau blending mode pada aplikasi Adobe Photoshop. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini saya sudah menyiapkan gambar juga untuk contoh yang multiply. Dan saya akan menambahkan layer kedua. Kembali kita sesuaikan layer keduanya dengan layer pertama. Dan di bagian sini, kita juga arahkan kursor kita ke arah normal ini dan tekan icon panah. Kita pilih yang multiply. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa atur juga opacity-nya sesuai kebutuhan kita sendiri. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi, perbedaan antara dua gambar di sini adalah linear burn memiliki efek gelap dengan kontras yang tinggi. Sedangkan kita lihat multiply menghasilkan efek yang gelap, yang lembut, dan natural. Fungsinya juga berbeda. Untuk linear burn, cocok digunakan untuk menambah kedalaman bayangan atau efek yang dramatis. Sedangkan untuk yang multiply, umumnya itu digunakan untuk menambahkan bayangan atau menyatukan tekstur secara realistis. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kita akan lanjut ke bagian teman saya atau Lighten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian Lightning. Di sini ada mode skin dan juga mode dots. Mode skin ini untuk menghilangkan semua yang hitam dan mencerahkan sisa gambar. Ini sempurna untuk membuat asap atau gambar yang memiliki background di belakangnya. Selanjutnya ada mode dots.
mode dodge ini untuk menciptakan cahaya baru atau highlight yang super terang. Linear dodge ini hasilnya lebih kuat dibandingkan color dodge biasa. Selanjutnya kita akan memulai dari yang pertama. Ini ada copy dan spoke atau atap. Taruh di sini. Dan kita ganti ke screen untuk menghilangkan background-nya. Dan kita turunkan overlay-nya agak sedikit lebih realistis. Di sini, nah di sini sebelah sini. Ini contoh salah satu penggunaan screen untuk menghilangkan latar belakang hitamnya. Selanjutnya ada gambar lamp. Di sini kita tambah layar dan kita ke brush, ganti ke warna yang agak terang sedikit, dan tinggal ke sini. Sininya, ini tinggal dirapikan lagi untuk bentuk lebih realitinya. Selanjutnya kita ke X, blending option, terus transparency. Oke. Selanjutnya tambah layer lagi. Ini kita ganti ke soft light. Dan sedikit opsi. Tinggal kita rapikan saja di bagian di sini. Baiklah, ini mungkin salah satu contoh penggunaan color dots. Mungkin bisa dilebihkan lebih rapi lagi daripada saya, tapi ini fungsi utama color dots ini yaitu untuk menerangkan atau mengkuatkan cahaya seperti menambahkan cahaya matahari atau highlight gitu. Nah, jadi kalau ingin lebih terang itu bisa gunakan liner dots daripada color dots. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya lanjutkan dari teman saya. Untuk teman saya. Baiklah, pada bagian ini kita akan membahas dua blending mode, yaitu overlay dan soft light. Overlay berfungsi untuk meningkatkan kontras gambar. Pada bagian yang terang akan terlihat lebih terang dan bagian yang gelap akan terlihat lebih gelap. Hasilnya, gambar menjadi lebih kuat dan detail lebih terlihat. Biasanya overlay digunakan jika kita ingin tampilan yang lebih tegas. Sedangkan soft light memberikan efek yang lebih lembut. Ia tetap menambah terang dan gelap, tetapi tidak sekuat overlay. Soft light lebih cocok digunakan jika kita ingin hasil yang natural dan tidak terlalu kontras. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua bagian dari comparative mode. Yang pertama subtract dan yang kedua difference. Subtract adalah mode pencampuran atau blending mode yang mengurangi nilai warna atau nilai piksel lapisan pertama dari lapisan kedua. Pilih subtract jika kedua warna putih maka akan menjadi gelap. Dan jika kedua warna gelap tidak akan terjadi apa-apa. Opacity-nya bisa diatur, menyesuaikan.
Yang kedua different. Different adalah perbedaan, adalah mode pencampuran lain yang hanya membedakan antara kedua lapisan. Akan menjadi warna hitam di area warna yang sama-sama hitam, dan akan menjadi warna terang di area warna yang berbeda. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai composite modes. Composite modes adalah salah satu kelompok blending mode di Photoshop yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara warna dan cahaya antar layer. Mode ini digunakan supaya hasil warna di foto terlihat lebih natural dan seimbang. Di dalam composite mode sendiri, ada 4 pilihan utama yaitu hue, saturation, color, and luminosity. Marilah kita buat contohnya sekalian. Pertama ialah kita menambahkan layer. Kita ubah warna ya. Oke. Diubah. Di sini ada 4 pilihan yaitu hue, saturation, color, and luminosity. Kita bisa menggunakan di saturation. Opacity-nya diubah ke angka 60 ataupun 50. Seperti ini. Seperti inilah contoh dari composite mode sendiri. Untuk penjelasan composite mode, pada mode hue itu digunakan untuk mengganti warna pada objek tanpa mengubah kecerahan ataupun detailnya. Yang kedua adalah saturation. Saturation itu untuk menambah dan mengurangi tingkat kejenuhan warna. Ketiga, ada mode color, menggabungkan warna layer atas dengan pencahayaan dari layer bawah. Dan yang keempat adalah luminosity, digunakan untuk mengatur pencahayaan gambar tanpa mengubah warna aslinya. Seperti inilah contoh dari penggunaan comparative modes. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas penjelasan saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Itulah penjelasan dari blending modes. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.